Halo, perkenalkan nama saya Nima Dewi Nyanawati, CGP Angkatan 8 dari SMP Negeri 2 Kuta. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan tugas demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik. Berikut ini adalah fasilitator saya, Bapak Sunarto MPD, dan pengajar praktek, Ibu Umade Wahyundari Kartini SS. Adapun tujuan pembelajaran, CGP dapat melakukan praktek coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Berikutnya adalah rekan CGP yang saya ajak praktek coaching. Sebagai coachee, Ibu Nilo Hari Apriastari SPD dari SMP Negeri 2 Kuta Selatan. Sebagai supervisor, Ibu Nilo Eni Mariani SSM Home dari SMP Negeri 4 Kuta Selatan. Dan sebagai coach, saya sendiri, Nima Dewi Nyanawati Eskom MPD dari SMP Negeri 2 Kuta. Pada video selanjutnya, kami akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Halo, selamat siang Bu Wit. Apa kabarnya? Selamat siang Bu Eni. Cantik banget hari ini. Bu Eni juga cantik. Apa namanya, merah merekah. Terus Bu ya? Ya, emang harus seperti ini cocok Bu Wit. Ya, Ya, menandakan saya yang bersemangat Bu. Ya, benar itu. Bu Wit, thank you ya atas waktunya hari ini. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya dengan Bu Wit ya ingin ngobrol ya sedikit terkait dengan praobservasi ya. Rencananya kan nanti saya akan mengadakan supervisi terkait dengan praktik coaching yang akan Ibu lakukan ya setelah praobservasi ini. Nah, pada praobservasi ini saya sebagai supervisor ingin menyampaikan terkait dengan yang pertama rubrik penilaian ya. Dari rubrik penilaian ini yang saya ingin nilai yaitu apakah nanti praktik coaching dari Bu Wit dengan coachee sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Wit memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee yang menggali potensi coachee tersebut ya. Dan bagaimana respon coachee terhadap pertanyaan yang diberikan oleh Bu Wit sebagai coach ya. Dan jangan lupa nanti Bu Wit pertanyaan-pertanyaan tersebut mengacu pada prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya. Bu. Kemudian ada yang ingin saya tanyakan ke Bu Wit ya. Yang kedua yaitu menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bu Wit kembangkan. Oke, makasih Bu. Dalam proses coaching ini ada beberapa kompetensi ya yang ingin saya kembangkan. Itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh Bu. Oke ya. Kemudian yang kedua itu adalah mendengarkan aktif. Kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, 3 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan. 3. Kira-kira dari ketiga itu kompetensi mana yang spesifik, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam teknik coaching nanti? Oke, makasih Bu. Yang ingin saya kembangkan itu ada 2 Bu. Ya, yang pertama itu adalah mendengarkan secara aktif. Ya, kemudian yang kedua adalah pertanyaan berbobot. Ya, bagaimana saya bisa memancing coachee untuk bisa memberikan pertanyaan berbobot dari apa yang sudah diceritakan oleh si coachee. Oke, terima kasih Bu Wit. Yang terakhir ya Bu ya, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam praktik coaching tersebut, dalam proses coaching tersebut, indikator yang mana? Ya, oke. Makasih Bu. Indikator yang ingin saya capai dalam proses coaching ini ya, tentu saja yang pertama adalah saya ingin coachee itu bisa menemukan apa sebenarnya inti dari permasalahan yang dihadapi. Oke. Ya, kemudian dari inti permasalahan itu, coachee itu bisa menemukan sendiri permasalahan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Setelah dia menemukan solusi itu tentu saja dengan secara mandiri ya Bu ya. Jadi dengan saya memberikan pertanyaan pematik, jadi dengan saya memberikan pertanyaan pematik itu coachee bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian dari solusi itu coachee mampu melaksanakan dari solusi yang sudah ditemukan, nanti bagaimana dia akan merencanakan rencana aksi yang akan dilakukan dan secara penuh tanggung jawab begitu ya Bu ya, supaya rencana aksi yang disiapkan itu berjalan dengan baik. Oke, luar biasa sekali Bu. Ini sudah persiapannya matang ya, mantap ya. Astungkara nanti praktik coachingnya dengan coachee
berjalan dengan baik dan lancar, dan saya mohon izin kepada Bu Wit, nanti saya di sana juga ikut dalam praktek coaching Bu Wit dengan Koci. Saya di sana sebagai supervisor mengamati prosesnya coaching dari Bu Wit. Oke, terima kasih Oke Bu. ya, terima kasih ya Bu Wit ya. Ya. Oke, sampai jumpa besok ya. Oke, Oke, ya, makasih, bye. Bu. Ya. Oke, Bu Apri, apa kabar? Wit, seneng deh ketemu lagi loh. Iya, gimana kabarnya Bu Apri? Baik. Cuman Baik. adalah sedikit sesuatu yang buat saya kurang baik juga. Oh, itu yang Ibu ceritakan waktu kemarin itu ya? benar. Oh, Makanya saya pengen iya, banget ketemu iya. Bu Wit nih. Pantesan Bu Apri dari kemarin WA saya terus ternyata ada benar. yang ingin diceritakan. Saya Oke. sampai telepon anaknya Bu Wit yang ngangkat itu. Benar Iya, Bu iya, Wit, iya. sampai saya, aduh kok susah sekali nih telepon Bu Wit. Iya, oke. Sekarang Bu Apri sudah di sini. Bisa Ibu ceritakan sekarang apa permasalahan yang Ibu hadapi? Oke, jadi gini ya Bu Wit ya. Ini kan saya karena ada jam lebih nih ngajar kelas 9. Nah, kebetulan hanya satu kelas aja. Nah, saya terus berkoordinasi dengan teman sejawat yang mengajar di kelas 9. Memang seharusnya sesuai dengan modul ajar kita sudah masuk ke materi bab 2. Tetapi ini saya masih belum selesai lagi, mungkin lagi berapa ya, sekitar 20% lah belum selesai di bab 1-nya. Meskipun sudah selesai, tapi kan kayak belum, agak lambat lah sedikit jadinya, seperti itu Bu Wit. Oke, berarti permasalahan Ibu adalah Ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran karena terbentur masalah tadi ya. Iya, karena Oke. kayak kurang, ini ternyata ini kelas meskipun kelas bawah Iya. gitu, tapi kok lambat. Nggak Oh, selesai kayak jadinya ya. nggak Jadi selesai. waktunya nggak sesuai dengan perencanaan gitu ya, Bu Benar, ya. iya Oke, lambat Bu. sekali jadinya Ya. Bu Wit. Berarti dari apa yang sudah Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa tujuan yang ingin Ibu capai dari proses yang coaching yang kita lakukan hari ini? Oke, jadi saya benar-benar ingin ketemu Bu Wit nih ya, supaya saya bisa menyelesaikan masalah saya, yaitu anak kelas 9J saya ini bisa dengan serius mengikuti pembelajaran matematika sesuai waktu yang telah kita tentukan, agar kita bisa dengan kelas lain tuh setara gitu loh Bu Wit. Sudah kan misalnya sampai semester 1 dia harus sudah belajar sekian materi supaya sama, supaya nggak telat lah kelas yang ini aja gitu. Berarti apa yang Ibu jadikan ukuran dari keberhasilan dari tujuan coaching kita kali ini? Oke, jadi ukuran keberhasilan saya yaitu setiap waktu yang kita targetkan dalam pembelajaran, setiap pertemuannya harus belajar ini, mereka sudah mampu untuk belajar hal itu. Misalnya dalam 2 kali pertemuan ini mereka harus sudah bisa dalam notasi ilmiah atau menulis dalam bentuk baku. Nah, supaya memang benar-benar selesai pada satu pertemuan ini sudah paham lah. Gitu. Tidak menghambat waktu Tidak menghambat. perencanaan yang sudah Ibu rencanakan. Benar ya? Ibu. Oke, sekarang saya ingin tahu Bu, dari skala 1 sampai 10 gitu ya, kira-kira di mana Ibu sekarang dalam mencapai tujuan itu? Masih 5 lah Bu Wit. 5. Iya benar. Waduh, masih jauh sekali dengan angka 10 itu. Oke, sekarang kira-kira kalau Ibu sudah sampai di level 5 tadi ya yang Ibu ceritakan, kira-kira apa kekuatan yang Ibu miliki untuk mengatasi permasalahan nanti yang Ibu punya itu? Oke, jadi untuk mengatasi permasalahan saya, pertama saya sudah dalam pembelajaran itu kekuatannya itu ada sudah beberapa anak yang memang bisa Bu, hanya 3 anak kalau nggak salah itu sudah mampu. Memang saya ajak belajar itu mereka udah lebih cepat dari yang lainnya. Berarti kekuatan yang Ibu miliki, jadinya saya mungkin akan ngajak bentuk tutor sebaya lebih baik Bu Wit ya. Oh, berarti Ibu mampu membuat perencanaan dengan membuat tutor sebaya, Iya, gitu ya? kayaknya seperti itu Bu Wit ya. Karena saya lihat meskipun kelas ini agak terlambat, tapi ada anak-anak yang memang cepat sekali paham. Saya jelaskan
langsung pingin dia aja yang terus maju gitu. Tapi kan saya nggak mau dia mendominasi lah seperti itu, Bu Wid ya. Nah, gini Bu, tadi kan Ibu jelaskan kalau anak Ibu itu memiliki permasalahan dalam pembelajaran, akhirnya Ibu tidak bisa melanjutkan pembelajaran itu ke berikutnya. Iya. Nah, kira-kira apa yang sebenarnya menjadi dasar, benar-benar dasar sehingga murid itu tidak berhasil melewati gitu Bu. Ibu jadinya mandek di bab ini itu saja. Kira-kira apa poin utama yang menyebabkan terjadinya permasalahan itu? Nah, permasalahannya kayaknya mereka memang kurang Bu materi dasarnya atau materi prasyaratnya, karena memang materi kelas 9 kita ini kan agak susah ya, karena mengacu nanti untuk jenjang SMA sehingga lebih susah dari bukan ke pelajaran SD lagi gitu. Tapi sedangkan mereka mungkin di SD masih agak kurang, sehingga untuk SMP juga mungkin kelas 7, kelas 8-nya juga masih kurang dalam prasyaratnya. Kayak kita belajar pangkat kemarin Niki terhambat karena perkaliannya itu yang kurang. Oke, berarti tadi dari apa yang Ibu sampaikan tadi, berarti permasalahannya adalah dalam perhitungan dasar. Iya, gitu perhitungan ya, Bu, ya? dasar ya, materi prasyaratnya itu Bu Wid. Aduh, susah sekali anak-anak sekarang loh. Benar-benar. Oke, sekarang Bu, gini, kalau dari masalah perhitungan dasar itu ya, kira-kira apa yang bisa Ibu temukan solusi gitu, yang bisa Ibu ambil dari mengatasi permasalahan perhitungan dasar itu? Oke, kalau dari perhitungan dasar itu mungkin saya akan ajak mereka seperti yang saya ajarkan kelas 7. Karena saya selain kelas 9 ini kan saya juga mengajar kelas 7 ya Bu Wid ya. Di kelas 7 memang saya menemukan permasalahan yang sama seperti dalam perhitungan dasar mereka kurang. Kebetulan sekarang kita belajar bilangan bulat, kayaknya saya terapkan permainan karena mereka lebih bisa. Kayaknya saya terapkan itu juga di kelas 9 Bu Wid ya, supaya mereka untuk prasyaratnya juga bisa. Iya. Benar-benar Bu Wid. Aduh, Game jadi saya permainan. punya ide permainan juga nih di kelas 9. Benar-benar. Ibu benar-benar berpikir bahwa game dengan bermain menyenangkan, jadi murid bisa melakukan pembelajaran itu dengan enak, nyaman. Iya, gitu ya, kayaknya Bu, di ya. kelas 9 cocok juga ya Bu Iya, Wid ya, nggak hanya iya, kelas iya. 7 aja. Iya, 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 benar-benar. Oke. Saya nggak kepikiran itu loh Bu Wid. Ya bagus itu Bu, itu salah satu solusi yang tepat gitu ya. Nah sekarang kira-kira selain solusi itu bisa nggak Bu Apri memikirkan kira-kira apa solusi lain gitu yang bisa diterapkan lagi gitu? Oke, solusi lain. Nah, saya kan tadi udah menemukan kayaknya 3 anak itu tuh kayaknya saya ajak tutor sebaya karena mereka tuh cepet sekali, kayaknya bisa membantu kelasnya. Terus mungkin gamesnya juga ya Bu Wid ya. Game sudah. Terus yang lain. kira-kira kayaknya pembelajaran saya selain games tuh mungkin saya ajak blended learning juga ya. Blended learning. Atau pokoknya mereka tuh saya ajak nonton YouTube dulu dah ya. Biar belajar lah dulu dengan kan sekarang media sosial di media tuh dengan Google apa tuh mereka biar bisa dulu belajar di sana, baru kita jelaskan di kelas itu kan lebih gini atau ajak kerja kelompok mungkin Bu ya. Apalagi sekarang anak-anak kelas 9 semua sudah punya HP kan Ibu. Benar-benar Bu ya. Tentang teknologi kayaknya tidak begitu masalah kan? Kayaknya kita manfaatkan. Benar Bu Wid, kayaknya saya harus memanfaatkan itu ya. Mereka punya HP, saya manfaatkan itu. Media bisa dijadikan bahan. Nah, kira-kira selain tadi ada game gitu ya, ada media tadi yang Ibu bicarakan, kira-kira solusi apa lagi yang bisa membantu anak untuk menyelesaikan permasalahan itu? Membantu anak kira-kira apa ya Bu Wid ya? Dia sudah berkaitan dengan apa yang sering anak-anak gunakan gitu? Bapak Ibu guru gunakan? Mungkin lewat HP gitu ya Bu Wid ya, kita atau permainan di HP itu ya mungkin kan banyak ya. Permainan di HP, iya bagus. Selain permainan game di kelas secara langsung, lewat HP juga bisa ya, kan banyak games matematika ya. Bagus itu Bu. Kayaknya itu ya biar mereka tuh lebih paham lah sedikit ya konsep-konsep dasarnya itu ya Bu Wid ya. Benar-benar. Nah kira-kira Bu dari segi solusi yang sudah Ibu bicarakan tadi itu ya, kira-kira ada nggak yang menghalangi Ibu dalam melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi itu?
solusi itu? Kayaknya yang menghalangi sih enggak ada Bu Widya. Mungkin karena kemarin sempat libur itu juga kita menghambat. Tapi kayaknya sekarang ini kan dengan mungkin yang tadi yang Bu Wid mungkin saya ketemu ide kayaknya gini Ya. supaya lebih cepat kayaknya bisa deh Bu Wid. Nah kayaknya Dari segi sarana, sarana mungkin anak-anak yang harus saya awasi Bu Wid karena saya ajak mereka belajar dengan HP. ya. Kayaknya saya harus lebih intens dalam mengawasi anak-anak Iya, supaya betul. supaya tidak Pengawasannya. malah ke arah negatif. Nanti giliran disuruh bawa HP malah dipakai main Ya, yang benar, lain-lain benar. bukan untuk Benar, pembelajaran. benar. Benar Bu Oke. Wid ya, kayaknya itu kita harus benar-benar lebih Ya. ini ya mengawasi. Ternyata Bu Apri ini benar-benar mengedepankan teknologi gitu ya Bu. Oh, ya? iya. Iya, Terima iya. kasih nih Bu Wid. Jadinya saya Oke. juga kepikiran itu Ya, ya, karena bagus, kenapa nggak bagus. memanfaatkan HP ya? Ya, apalagi anak suka bawa HP, suka main HP. Kalau benar. sudah menggunakan barang yang dia sukai, ya pasti lebih menyenangkan. Oke, begini Bu. Tadi kan Ibu sudah menyebutkan ya, ada rencana yang pertama dengan game, dengan yang kedua itu dengan media, kemudian game interaktif gitu ya Bu ya. Ada 3 hal. Nah sekarang bisa nggak Ibu menyampaikan secara rinci bagaimana rencana apa yang akan Ibu lakukan setelah menemukan solusi tadi itu? Nah, rencana saya setiap akan mengajar, mungkin sebelumnya saya kirimkan link-link video pembelajaran supaya mereka sebelumnya sudah belajar. Jadi besoknya ketika saya mengajar, ya tinggal mengulanglah untuk penguatannya saja. Kemudian di kelas juga supaya tidak membosankan, supaya tidak menghabiskan banyak waktu karena kita disediakan jam pelajaran untuk matematika 2 jam pelajaran dan 3 jam pelajaran dalam 1 minggunya nih supaya bisa lebih efektif lah kita bermain game supaya lebih pendalaman materi juga. Kemudian saya memanfaatkan tutor sebaya itu dalam kelompok-kelompok siswa agar saling berinteraksi ya supaya nggak yang pintar ya pintar aja, yang nggak ya diem biar nggak gitu. Oke, jadi memanfaatkan tutor sebaya juga. Bagus, gitu. ada tambahan baru pemanfaatan tutor sebaya ya. Ya. Oke, dari apa yang sudah Ibu Apri bilang tadi, perencanaan tadi yang Ibu bilang ya, apa yang menjadi prioritas dulu? Apakah semuanya itu atau gimana Ibu? Yang menjadi prioritas mungkin satu-satu dulu ya Bu Wid ya. Mungkin saya akan rencana saya yang pertama kan saya yang lebih dulu memilih dulu video-video yang akan saya share. Kemudian langkah selanjutnya itu seperti biasa saya setelah nge-share tuh kita belajar tuh mulai dengan berkelompok dengan kelompok-kelompok kecil. Sebelumnya itu juga udah membentuk kelompok-kelompok itu juga sudah memilih tutor-tutor sebayanya itu yang beberapa anak itu. Nah, kemudian mungkin selanjutnya saya akan mencoba dulu yang itu dulu biar semoga berjalanlah dulu. Bagus Bu. Berarti Bu Apri sudah bisa menentukan strategi apa yang akan dilakukan seperti yang sudah Bu Apri jelaskan tadi itu ya. Oke, bagus Bu. Nah sekarang kira-kira jangka waktu dari pelaksanaan strategi itu kira-kira berapa lama gitu Ibu akan melakukan itu? Satu pertemuan atau gimana? Saya rasa 2 kali pertemuan. Jadinya dalam seminggu tuh kita ada 2 kali pertemuan. Mungkin saya memanfaatkan itu dulu. Semoga berhasil saya bisa menyelesaikan materi pada bab 1 ini sehingga saya bisa setara dengan teman yang lain. Kita sudah masuk ke materi selanjutnya. Jadi seperti itu. Berarti dengan Ibu sudah menyampaikan tadi jangka waktu, berarti target Ibu dalam perencanaan pembelajaran itu bisa tercapai. Iya, dalam waktu minggu depannya semoga bisa saya terapkan Bu Wid ya. Semoga Bu Wid biar hilang lah. Oke Bu. Nah sekarang Bu, apa yang Ibu bisa jadikan ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang sudah Ibu lakukan tadi itu? Oke, ukuran keberhasilan saya jika saya sudah terapkan nanti minggu depan tuh saya akan lihat dari LKPD anak-anak atau dengan tes formatifnya itu semoga ada peningkatan. Jadinya saya bisa melihat ternyata anak-anak ini sudah lebih banyak yang paham dari sebelumnya itu yang sangat kurang lah Bu jadi lebih banyak yang paham.
kemudian semoga bisa lanjut ke materi Iya, selanjutnya. iya, benar, itu Bu. saja harapan Ya, saya. karena tadi yang Ibu bilang tadi, tujuan Ibu kan ingin apa namanya, supaya siswa itu bisa melanjutkan materi sesuai dengan perencanaan Ibu, karena Iya. mereka memiliki permasalahan perhitungan dasar gitu ya. Oke, dengan cara benar-benar Ibu berarti sudah ukuran keberhasilannya adalah siswa mampu gitu ya Bu Mampu, ya, melakukan oke, itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalnya dalam perencanaan Ibu itu ada gangguan begitu Bu? Kira-kira bagaimana cara Ibu mengatasi gangguan itu? Nah, jika ada gangguan, Ya. misalnya itu apa ya kira-kira Bu Widya? Gangguan. Apakah dari segi lingkungannya, apakah kegiatan sekolah, Oh iya, benar-benar dari Bu Wid. diri Ibu, kira-kira ada Bias- nggak gangguan? Kalau dari gangguan, saya takutnya itu karena ada lomba-lomba lagi ya Bu Wid ya. Kadang atau kegiatan-kegiatan Iya, sekolah iya, iya. kayak kemarin pas 17 Agustus ada lomba atau apa ya. Mungkin tapi saya optimis sih kayaknya lebih berhasil lah Bu Wid Iya. ini, karena dengan adanya games, kemudian dengan pemberian materi sebelumnya, sehingga saya hanya menguatkan saat pertemuan, sudah dibantu dengan tutor sebaya. Kayaknya saya optimis ini berhasil Bu Wid. Wah, mantap. Berarti Ibu Meskipun sudah- ada gangguan lah Iya, sedikit-sedikit, iya, iya. harus anak-anak libur, harus anak-anak apa, tapi kayaknya bakalan berhasil dengan ide-ide tadi itu. Bu Wid. Gangguannya sudah Ibu temukan tadi ya, misalnya ada kegiatan gitu. Nah, solusinya gimana cara Ibu mengatasi itu supaya gangguan itu tidak terjadi, Oke. tidak kena gangguan? Tidak kena gangguan. Iya. Nah, misalnya kalau seandainya ini kan kelas 9, kita Iya. nggak tahu, takutnya ada kegiatan lain Iya. gitu kan. Mungkin kita bisa memberikan LKPD atau apa, semacam mereka tetap belajar meskipun nanti akan dikerjakan di rumah, supaya tidak mengurangi jam pelajarannya yang harusnya dapat hari itu Iya, gitu. iya, iya. Berarti Ibu mereka sudah- tetap Ibu sudah menentukan ya. Iya. Oh, ya, ya. Oke, terima kasih Bu. Nah, sekarang Ibu sudah menemukan apa rencana yang akan Ibu lakukan. Kalau misalnya ada gangguan, apa yang akan Ibu lakukan? Iya, Ibu iya. sudah siap dengan solusinya, kan gitu ya. Berarti sudah jelas sekali. Nah, sekarang apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Misalnya tanggung jawab dari rencana itu bagaimana? Saya harus terus berkomitmen agar apa yang saya rencanakan ini benar-benar saya realisasikan Bu Wid. Kayak Berarti Ibu sudah benar-benar berkomitmen Ibu ya, Ibu akan melaksanakan itu gitu ya. Kayaknya dari sekarang saya harus sudah milih-milih video nih di Oh, iya, YouTube nih, betul, yang betul, mana betul. yang paling relevan untuk mereka kayaknya nih. Ya, Biar nggak terlalu panjang sehingga mereka juga susah kan ngerti. Iya, Kita iya. harus memilih, oh kayaknya ini video yang cocok, yang simple untuk Iya. mereka mudah pahami. Kayaknya seperti itu Bu Wid. Pas, berarti Ibu sudah punya komitmen. Kemudian sekarang kira-kira siapa yang bisa Ibu ajak untuk melakukan rencana aksi itu? Mungkin selain Ibu, ada nggak kira-kira yang bisa ikut dalam keberhasilan dari permasalahan yang Ibu hadapi tadi itu, supaya berhasil gitu ya solusi yang Ibu rencanakan itu. Oke, supaya berhasil ya murid-murid saya ini semoga mereka memang benar-benar mau untuk termotivasi untuk belajar, agar kedepannya mereka juga, ini kan demi mereka ya, agar kedepannya juga mereka memang benar-benar, oh tugas saya sebagai siswa untuk belajar. Mereka sudah dapat tidak hanya belajar di kelas aja, dari HP juga bisa. Jadi termotivasi, oh gampang ya, oh saya pingin loh lagi belajar kayak Dukungan murid berarti ya. dukungan Kira-kira murid. kalau selain murid ada nggak Bu? Selain murid, Supaya rencana aksi Ibu ini berjalan dengan lancar. Apakah cukup dukungan murid saja? selain dukungan murid, mungkin kepala sekolah ya dan guru BK. Kenapa? Kalau kepala sekolah kan agar tetap memberikan izin dalam penggunaan HP. Takutnya kalau dari sekolah juga stop penggunaan HP, kan kita susah juga kan, Iya, anak-anak nggak boleh bawa HP gitu kan susah. Iya, Guru BK juga
agar membantu mengawasi anak-anak saat Ya. membawa HP. Jadi seperti itu. Oke, wah pas sekali. Berarti Ibu sudah bisa menentukan apa yang akan Ibu rancangkan, gangguan jika ada gangguan sudah, terus sekarang siapa yang terlibat dalam itu sudah Ibu bisa sudah bisa Ibu analisa tadi ya. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan, bagaimana tindak lanjut setelah coaching ini? Apa yang akan Ibu lakukan? Tindak lanjut saya ya mulai untuk mengerjakan apa yang menjadi rencana saya, Bu Wit, supaya lebih cepat tadi ya. Ya biar nggak tertunda-tunda lah ya. Oke, berarti sudah fix ya apa yang ingin Ibu sampaikan. Tujuan dari coaching ini juga sudah tadi Ibu sudah menemukan permasalahannya Ya, sendiri. bener Bu Wit. Ya. Tadi saya masih apa ya kira-kira permasalahan saya ini kayaknya ruwet, tapi kayaknya saya banyak menemukan solusi nih. Setelah coaching dengan Bu Wit nih. Nah sekarang Bu, yang ingin saya tanyakan terakhir Bu, apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan coaching? Jadi apa ya Bu Wit, ya kayak seneng aja, kayak kok dari ruwet kayak lega aja. Kok banyak jadinya ada ide-ide baru ya. Tapi Bu Apri sudah menemukan sendiri itu Bu, banyak sekali, ada berapa ide tadi? 4 kan? Ya, tapi sebelumnya saya kayak kepikiran ke sana Bu Wit ya. Tapi bener setelah coaching, oh iya ternyata. Jadi kan adalah muncul ide-ide gitu ya. Berarti Bu Apri sudah pulang ya? Oh sudah. Berarti sudah. Tinggal saya mulai untuk menerapkannya. Semoga saya bisa ya Bu Wit ya. Semangat Bu Apri. Semoga pembelajaran Bu Apri nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan perencanaan yang Ibu lakukan, dan permasalahan tentang perhitungan dasar ya dari murid kelas 9 tadi itu bisa teratasi dengan baik dengan rencana yang sudah Ibu siapkan. Semoga Ibu bisa melakukan itu dengan penuh tanggung jawab. Oke, terima kasih semangat ya Bu Wit ya. Doakan sampai jumpa selalu. lagi. Thank you banget Bu Wit. Ya, halo Bu Wit, ketemu lagi. Iya, Bu Eni. Ya tadi luar biasa sekali loh gini ya Terima praktik kasih. coachingnya dengan coach ya. Saya sampai bengong, tidaknya luar biasa sekali ya. Berarti Ibu sudah melakukan praktik coaching dengan baik ya, setelahnya sudah memahami terkait dengan coaching tersebut. Ibu sekarang terkait dengan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan ke Ibu Wit. Gitu. Yang pertama, apa saja yang Ibu sudah lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian coaching tersebut? Oke, terima kasih Bu. Ada beberapa hal ya yang sudah saya lakukan tadi pada saat coaching ya. Itu yang pertama adalah saya sudah melakukan kesadaran penuh pada saat percakapan coaching tadi ya. Kemudian yang kedua, saya sudah mendengarkan secara seksama apa yang disampaikan oleh coaching ya. Kemudian saya juga berusaha melakukan pemilihan pertanyaan berbobot gitu Bu ya, pertanyaan berbobot dari apa yang telah disampaikan oleh si coaching ya, dengan alur Tirta. Ya, jadi yang pertama tujuannya apa, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, nah kemudian tanggung jawab. Oke, luar biasa sekali Bu ya. Ya. Tadi saya juga sudah amati, sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, yang kedua di sini saya sebagai observer ya, sebagai observer saya ingin menyampaikan hasil observasi saya dari praktek coaching Bu Wit dengan coach tadi. Adapun hasil observasi saya di sini yaitu yang pertama, Ibu sudah melaksanakan praktek coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan dari coach tersebut, dari percakapan tersebut apa tujuannya. Yang kedua, mengidentifikasi permasalahan tersebut dengan mengajukan pertanyaan yang luar biasa sekali sehingga coach tersebut terbuka ya, jadi tidak sungkan untuk mengatakan ke Ibu Wit terkait permasalahannya tersebut. Yang ketiga yaitu Ibu Wit sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sehingga bisa menggali potensi dari coach tersebut, sehingga coach tersebut bisa menemukan ide-idenya untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut. Dan yang terakhir, Ibu Wit juga luar biasa sekali bisa menanyakan suatu komitmen dari coach tersebut sehingga coach tersebut mempunyai komitmen dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan rencananya tersebut. Jadi di sini saya lihat adanya hubungan keakraban, kemitraan dari Bu Wit sebagai coach dan yang lagi satu temannya Ibu, rekannya Ibu sebagai coach, ya itu adalah satu mendukung kolaborasi dan komunikasi. Ya. Terima kasih Bu atas hasil pengamatannya. Ya. Kemudian selanjutnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini?
Oke, terima kasih Bu. Sebelumnya saya sudah berusaha untuk melaksanakan kompetensi itu ya. Namun setelah saya melakukan praktek coaching tadi, ada beberapa hal lagi yang saya ingin tingkatkan lagi Bu, yaitu tentang bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan pemantik gitu ya, yang lebih berbobot gitu ya, yang bisa supaya membantu si coaching itu menemukan solusinya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi tentunya, tidak hanya yang monoton begitu-begitu saja ya. Gitu. Kemudian saya juga ingin meningkatkan kekuatan yang ada pada diri saya Bu, melalui terus berlatih teknik coaching, baik itu dengan murid maupun dengan rekan guru di sekolah. Oke, luar biasa sekali. Jadi dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu ingin meningkatkan lagi ya kekuatan potensi yang Ibu miliki. Terima kasih Bu Wit ya untuk obrolan kita hari ini. Semoga kedepannya kita sebagai guru bisa lebih baik lagi ya. Sampai jumpa Ibu ya. Sampai jumpa Bu Eni. Terima kasih. Demikianlah video praktek coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam guru penggerak.